Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hari ini ya dalam kondisi sehat, kemudian senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah permudah semua urusannya. Allah angkat semua perasaan gundah, gulana, resah di dalam hatinya ya. Kemudian Allah juga memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi ya sisa-sisa di hari Ramadan ini dengan melakukan banyak amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal ya yang bisa kita lakukan untuk mencas ya, untuk memuat kembali energi iman kita adalah dengan cara melakukan silaturahim. Nah, dan tentunya silaturahim atau menyambung kasih sayang ini adalah kita lakukan kepada orang memang kita rasa atau kita pikir bisa memberikan yang kita inginkan gitu ya, yaitu mengecas iman kita ya, merefresh kembali kebugaran iman dan ruhiyah kita. Sering ya teman-teman dari Kampung Quran Cikarang melakukan silaturahim ini ya, dan kita nyebutnya itu jaulah syuyuh gitu ya. Jadi kita mendatangi syekh ya, kita mendatangi kiai yang dengannya kita ingin mendapatkan informasi-informasi ya dari sisi keagamaan yang bisa menguatkan keimanan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami sering mendatangi seorang kiai di sebuah pesantren ya yang ada di Pulau Murup ya. Masya Allah ya, memang kalau kita berhadapan dengan orang-orang soleh ya, dengan orang-orang yang ikhlas ya, dan orang-orang yang teguh berjuang di jalan Allah ya, belum membuka pembicaraan saja sudah terpancar dari raut mukanya raut-raut keimanan gitu ya, yang dengan hanya memandangnya saja hati kita sudah merasa tenang gitu ya. Nah, satu ketika kami melakukan silaturahim, alhamdulillah ya sampai 2 jam 3 jam, dan banyak yang kami dapatkan dari perbincangan di sore menjelang maghrib saat itu ya. Dan ada satu kisah yang beliau sampaikan yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang ya di telinga dan pikiran saya, dan juga di berbagai macam kesempatan saya sampaikan tuh kisah ini karena cukup inspiratif ya. Suatu saat beliau dan anaknya itu Allah uji dengan sebuah sakit ya. Mungkin tidak perlu saya sebut sakitnya apa ya, tetapi sakit yang menimpa anak ini ya itu tergolong berat ya. Kenapa? Karena usianya masih muda, kemudian jenis penyakitnya juga bukan, mohon maaf, bukan penyakit sekedar demam, flu, batuk gitu ya, tapi penyakit dalam. Itu yang pertama. Nah, pada saat yang bersamaan juga ya, sang kiai ini punya penyakit juga tuh ya, dan butuh perawatan yang intens ya. Tetapi Masya Allah, pada saat itu sang kiai bercerita kepada kami ya, dia tidak terlalu panik ya, dia tidak terlalu resah mendapatkan diagnosa dari si dokter gitu ya, karena dia bilang nggak akan ada yang bisa membuat kita sebagai kaum muslimin resah gitu ya, selama apa? Selama kita menggantungkan semua urusan kita pada Allah. Masya Allah, gitu ya Bapak Ibu, keywordnya itu, selama kita menggantungkan semua urusan kita kepada Allah, entah itu senang, entah itu sakit, entah itu bahagia, entah itu mungkin penderitaan ya, entah itu nikmat ataupun itu musibah, selama kita menyerahkan, menggantungkan, menyandarkan semua urusan kita kepada Allah, maka tidak ada yang bisa membuat hati kita gundah ya, tetapi yang muncul justru ketaatan kepada Allah yang semakin dekat. Nah, oke. Apa yang dilakukan oleh sang kiai ini? Dia bilang gini, Airi, pada saat saya dan anak saya alokasi ujian ini, yang saya lakukan cuma 2. Saya bertanya, apa tuh kiai? Yang pertama, saya perpanjang sholat saya. Masya Allah ya, saya perpanjang sholat saya. Yang kedua, saya perbanyak baca Quran saya. Kemudian beliau berkisah bahwa yang dimaksud dengan memperpanjang sholat adalah dia akan datang terlebih dulu
ya ke dalam masjid sebelum santri-santrinya datang, sebelum para guru-gurunya datang ya. Tapi sang kiai sudah ada di masjid untuk melaksanakan sholat tentunya. Kemudian setelah sholat bubar gitu ya, setelah sholat jamaah bubar, maka sang kiai tidak segera meninggalkan masjid, tapi justru tetap bertahan ya sampai masjid kosong dan tinggal sang kiai saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pada saat kita ditimpa musibah ya, yang bisa kita lakukan untuk menguatkan keimanan kita adalah dengan memperpanjang sholat kita, memperlama sholat kita ya. Ya mungkin biasanya kita sholat sekedar fardunya saja gitu ya, maka dalam kondisi tertentu gitu ya, ya sebetulnya ini harus kita lakukan baik dalam keadaan musibah atau tidak gitu ya. Tapi kan memang ada kondisi yang kemudian memaksa ya, memaksa kondisi keimanan kita agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Mungkin selama ini kita melakukan sholat wajib saja, maka ketika kita ditimpa sesuatu yang menyulitkan kita, coba deh ya, paksa diri kita untuk melakukan sholat sunnah rawatib ya, qobliyahnya, ba'diyahnya, dan istiqomah dilakukan. Tapi saya sudah Ustadz, nah kalau sudah tambah dengan sholat sunnah yang lain, kan banyak tuh ya, ada duhanya, ada hajatnya ya, ada istikharahnya, ada tahajudnya, ada sholat wudunya, ada sholat taubatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak fasilitas ibadah yang Allah sediakan untuk kita, untuk kemudian kita nikmati gitu ya. Jadi ibadah sholat itu misalnya jangan dijadikan sebagai sebuah beban ya, jadikan dia sebuah fasilitas ya yang bisa kita nikmati untuk mendekatkan diri kita kepada Allah gitu ya. Itu yang pertama ya, perpanjang sholat kita atau perlama sholat kita. Kemudian yang kedua, sang kiai ini cerita kepada saya bahwa yang dilakukan adalah memperbanyak baca Al-Quran ya. Selama ini beliau mungkin sekitar 2-3 juz per hari, tetapi selama dalam kondisi musibah beliau memperbanyak ya, bisa sampai 2 kali lipatnya, 4, 5 sampai 6 juz per hari. Dan beliau istiqomah lakukan ini selama 3 bulan. Nah, terbayang tidak Bapak Ibu sekalian, pada saat kita baca Al-Quran, pada saat itu kita sedang menerima ya perintah-perintah Allah. Pada saat kita baca Quran, saat itu kita berinteraksi dengan surganya Allah, kita berinteraksi dengan nerakanya Allah, kita berinteraksi dengan informasi-informasi yang dikhususkan untuk orang-orang beriman ya. Pada saat kita membaca Al-Quran, satu hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan. Pada saat kita membaca Al-Quran, semua organ tubuh kita fokus menyimak ya, membaca, sehingga bisa membuat seluruh organ tubuh kita pun semakin baik. Pasti itu ya. Al-Quran tidak hanya sekedar menenangkan hati kita, juga akan menenangkan organ tubuh yang lainnya. Pasti itu ya. Jadi Al-Quran ini punya dimensi yang sangat banyak, luas dan dalam ya. Tidak sekedar membaca ya, tapi pada saat kita baca, lisan kita akan semakin baik. Yakin ya. Pada saat kita membaca Al-Quran ya, saya banyak tuh nemuin teman-teman yang mohon maaf ya, pada saat bicara misalnya agak terbata-bata gitu ya, tetapi setelah mendawamkan baca Al-Quran, Masya Allah ya, beliau menjadi seorang orator ulung gitu, karena terbiasa membaca Al-Quran. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 2 keyword ya, ada 2 aktivitas yang pada saat itu dilakukan oleh sang kiai pada saat dia dan anaknya didera sebuah penyakit yang tidak ringan gitu ya. Memperbanyak sholat, kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran. Intinya adalah ini 2 fasilitas yang kiai gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap kesembuhan langsung dari Allah. Apa yang terjadi? Masya Allah ya, 3 bulan setelah sang kiai ini istiqomah, mendawamkan, konsisten, memperbanyak sholat dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Pada saat kembali ke dokter, nah ya, pada saat kembali ke dokter, dokternya bilang, Bapak berobat kemana? Gitu ya. Kok adek ini anaknya, anak kiai, dan kondisi kiai sendiri sudah sembuh, tak berbekas sedikit pun. Masya Allah, Allahu Akbar gitu ya. Sampai dokternya heran, dokternya bingung, ini jangan-jangan kiai anaknya berobat ke rumah sakit lain. Tapi kata kiai, enggak dokter gitu ya, saya tidak berobat kemana-mana, tapi saya langsung minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan itu. Pada saat kita sungguh-sungguh ya meminta kesembuhan kepada Allah, maka Allah akan berikan itu ya.
selama kita ikhlas, berjuang, memaksakan diri kita untuk istiqomah melakukan ibadah-ibadah itu, maka Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.